Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maria Paul, NIM 0011621014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian komprehensif saya, yaitu laporan praktikum evaluasi sensori praktikum ke-8 tentang uji scoring terhadap sampel wafer. Nah, praktikum ini dilakukan pada tanggal 30 November 2021 dengan asisten praktikum Pak Alia Hamidah. Nah, wafer adalah produk adonan cair atau butter yang dituang dan dicetak di antara dua lempengan panas, kemudian dipanggang dalam periode waktu tertentu. Nah, karakteristik wafer adalah berpori-pori kasar, relatif renyah, dan apabila dipatahkan, penampang potongannya berongga-rongga dengan bentuk wafer seperti sandwich dengan krim. Biasanya terdiri atas 2 atau 3 lapis krim dengan 3 atau 4 lapis kompak wafer. Kompak wafer yang dipotong seperti ukuran biskuit dan dilapisi dengan krim. Penilaian organoleptik mempunyai macam-macam cara dan penerapannya. Untuk industri pangan, perbaikan dan pengawasan mutu serta pemilihan formula produk yang terbaik dapat menunjang aspek pemasaran suatu industri, sehingga seringkali dilakukan pengujian scoring. Nah, uji scoring biasanya memberikan nilai secara kuantitatif dengan skor atau angka yang sudah disepakati sebelumnya. Selain bertujuan untuk pengujian indera, banyak digunakan untuk menilai mutu komoditi hasil pertanian atau makanan. Nah, quality control ini juga dilakukan kepada konsumen secara langsung agar pihak industri mengetahui produk mana yang lebih disukai dan diterima oleh konsumen. Dalam praktikum kali ini, penilaian organoleptik dilakukan dengan metode scoring, yang mana pengujian ini dilakukan kepada 3 merek wafer yang beredar di pasaran dengan mempertimbangkan atribut mutu seperti warna, tekstur, dan rasa. Bab 3. Tinjauan pustaka. Nah, uji scoring merupakan uji yang menggunakan panelis telah terlatih dan benar-benar tahu mengenai atribut yang dinilai. Untuk tipe pengujian scoring digunakan untuk menilai mutu, bahan, dan intensitas sifat tertentu, misalnya kemanisan, kekerasan, atau warna. Selain itu, digunakan untuk mencari korelasi pengukuran subjektif dengan objektif dalam rangka pengukuran objektif. Nah, uji scoring dilakukan dengan menggunakan pendekatan skala atau skor yang dihubungkan dengan deskripsi tertentu dari atribut mutu produk. Nah, pada sistem scoring, angka yang digunakan untuk menilai intensitas produk dengan susunan meningkat atau menurun. Pada pembuatan skala sistem scoring perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain nilai yang dinilai beberapa hal yang lebih dari satu sifat, urutan sifat yang dinilai, penampakannya, bau, setelah itu baru rasa yang dicicipi. Nah, pada skala tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, diperkirakan dapat memberi gambaran sifat yang dinilai dan responsibel. Ada kesamaan pengertian antara panelis atau perbedaan antara panelis sesedikit mungkin. Misalnya, dengan membandingkan dengan standar atau suatu kesepakatan, perluan pengendalian dapat dipergunakan istilah baik atau tidak baik. Nah, bila digunakan standar, bisa dipergunakan istilah lebih dari standar atau kurang dari standar. Nah, pada skala nilai dapat dibuat terstruktur atau tidak terstruktur, dan bentuk skala yang umum digunakan sama dengan skala hedonik, yakni skala grafik, skala verbal, skala numerik, dan skala standar. Adapun tujuan praktikum, yang pertama mampu menjelaskan prinsip uji scoring, yang kedua mampu memberikan skor berdasarkan penilaian atribut sensor yang spesifik, dan yang ketiga adalah mampu menganalisis, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data uji scoring. Yang berikut adalah metodologi. Yang pertama adalah alat dan bahan. Nah, alat-alat yang digunakan adalah gelas plastik, piring kertas, kertas label, alat tulis, nampan, tisu, dan borang penilaian. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah beberapa merek wafer dan air putih. Yang kedua adalah prosedur percobaan. Prosedur percobaan terdiri dari 3. Yang pertama adalah persiapan sampel. Persiapan sampel yang mana disiapkan piring kertas dengan diberi kode sampel menggunakan bilangan acak 3 digit. Kemudian sampel wafer ditata pada piring kertas dan panelis disertai borang penilaian, alat tulis, tisu, dan gelas penetral berisi air putih. Yang kedua adalah pengujian sampel, yang mana dilakukan pengujian sampel sesuai dengan instruksi yang ada di borang penilaian. Kemudian diisi hasil pengujian sampel pada tabel yang disediakan di borang. Nah, pada setiap kali akan bergantian sampel, panelis menetralkan rongga mulut dengan berkumur atau minum air putih pada gelas penetral. Yang ketiga adalah analisis data, yang mana pada analisis data dibuat rekapitulasi data pengujian dari seluruh panelis. Kemudian data ditabulasi dan dianalisis. Bila mana menggunakan analisis varian disimpulkan dan ada perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji DMRT atau uji lanjutan yang lain. Itu adalah tabel 1 adalah hasil uji scoring. Nah, berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa pada uji scoring melibatkan 10 panelis untuk menguji 3 jenis sampel. Pada tabel 2 merupakan hasil uji ANOVA, di mana berdasarkan hasil uji ANOVA dapat F hitung sampel adalah 2,95 dan F hitung panelis adalah 0,34. Pembahasan berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa sampel atau produk yang digunakan adalah wafer berbeda merek dengan diberi kode sampel 681, 273, dan 942, yang mana atribut sensori yang akan dinilai adalah rasa. Rasa merupakan parameter penting ketika mengevaluasi sensori atribut makanan, yang mana rasa dapat mempengaruhi selera makan dan pemilihan makanan seseorang.
Makanan dengan rasa yang lezat tentu akan lebih disukai dibandingkan makanan dengan rasa yang hambar. Wirarno menyatakan bahwa persepsi rasa sangat dipengaruhi oleh kepekaan papila lidah. Di samping itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti senyawa kimia, suhu konsentrasi, dan interaksi komponen rasa yang lain. Berdasarkan pada tabel 1, dilihat bahwa panelis memiliki kecenderungan lebih suka terhadap sambal dengan kode 273, yang dilihat dari pemberian skor 1 dari sebagian besar panelis. Nah, dengan total skor 15, yang mana total skor 15 merupakan total skor paling kecil dibandingkan dengan total skor dari kedua sampel lainnya, yaitu 681 dan 942. Yang kedua, panelis cenderung tidak terlalu suka terhadap sampel dengan kode 681, yang mana dilihat dari pemberian skornya, ada skor 3 dari sebagian panelis dengan total skor adalah 22 atau total skor yang paling besar dibandingkan dengan sampel dengan nomor 273 dan 942. Nah, berdasarkan tabel 2 yaitu hasil uji analisis ANOVA, untuk menentukan ada atau tidak adanya perbedaan, adapun ketentuan pengambilan keputusannya, yaitu jika H0 diterima maka tidak ada perbedaan signifikan, dan jika H1 diterima maka ada perbedaan signifikan. Yang mana diketahui bahwa nilai F hitung sampel adalah 2,95 dan nilai F hitung panelis adalah 0,38. Nah, berdasarkan hasil analisis uji ANOVA dengan tingkat signifikansi 95%, diketahui bahwa F hitung sampel lebih kecil dari F tabel sampel, yang mana F hitung sampel adalah 2,95 dan F tabel sampel adalah 3,55, yang menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ketiga sampel tersebut. Dan berdasarkan hasil analisis uji ANOVA dengan tingkat signifikansi 95%, F hitung panelis diketahui F hitung panelis lebih kecil dari F tabel panelis, di mana F hitung panelis adalah 0,38 dan F tabel panelis adalah 2,45, yang mana menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap keseluruhan panelis. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip uji scoring yaitu memberikan angka nilai atau menetapkan nilai mutu atau tingkat skala hedonik terhadap atribut mutu produk. Nah, pada uji scoring yang dilakukan menunjukkan bahwa sampel dengan kode 273 merupakan yang paling disukai dibandingkan dengan sampel lainnya. Atau sampel dengan kode 273 memiliki rasa yang paling manis dibandingkan dengan sampel yang lain. Nah, berdasarkan hasil uji TUI ANOVA, diketahui F hitung panelis adalah 0,38 yang mana lebih kecil dari F tabel panelis, yaitu 2,45, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara panelis. Dan diketahui juga bahwa F hitung produk adalah 2,95 yang mana itu merupakan lebih kecil daripada F tabel produk, yaitu 3,55. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan terhadap ketiga produk wafer tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Berikut adalah dokumentasi. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.